Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang ular Yumei. Tatapan Yumei membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang memasang senyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yumei merasa bahwa wajah ini agak familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Kamu seseorang dari Kekaisaran Magia. Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada Yumei. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Magia." Yumei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika rasa sakit yang lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan ganas. Pil obat bundar yang memancarkan keharuman tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayanya. Sebuah tawa segera menyusul. Kamu dapat mencoba memakannya jika kamu tidak takut bahwa itu adalah racun. Yumei ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum akhirnya dia mengatupkan gigi peraknya dan menelan pil obat ke dalam perutnya. Kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota badan dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengeluarkan banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Yumei hanya mulai benar-benar rileks saat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, "Terima kasih banyak. Saya Yumei dari Race Snake People." Xiaoyan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang garang ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud untuk menyeretnya kembali menjadi budak prianya, tapi sekarang dia menunjukkan senyuman lembut padanya. Dia segera membalikkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke dua pria paruh baya yang ekspresinya menjadi sangat pekat dan gelap setelah dia muncul. Hati-hati. Kedua orang ini adalah ahli dari sekte angsa emas dari Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas Do Uang dan tidak bisa diremehkan. Yumei juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuh indahnya. Murid ular itu memandangi dua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. Sekte Angsa Emas. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. Teman ini, kita harus menjaga urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda. Pria paruh baya berwajah suram itu menatap Xiaoyan dengan saksama saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiaoyan telah secara resmi maju ke kelas Do Huang. Wajar jika kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatan aslinya. Namun, dari cara Xiaoyan menyelesaikan serangan bersama mereka sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lemah. Karenanya, kedua orang ini menyimpan ketakutan di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan Yumei, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberitahu dua ahli dari sekte angsa emas tentang niatnya. Hehe, kalian dari Kekaisaran MAMA benar-benar ramah tamah. Aku, Jin Zhan, mengaguminya. Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib buruk. Kepadatan secara bertahap muncul di matanya. Pria paruh baya yang menyebut dirinya Jin Zhan tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada rekannya di sisinya, "Ayo serang bersama dan bunuh dia." Teman itu tersenyum muram dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua,
mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di Kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ketika mereka bertarung dengan Kekaisaran Magia, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari aliansi Yan. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah Kekaisaran Magia. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar. Cahaya keemasan yang tajam bertahan di atas tubuh mereka dan perlahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas yang dalam di tanah. Ekspresi Yu Mei berubah sedikit ketika dia melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir sepertinya cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia harus berurusan dengan dua ahli Do Wang yang berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satunya nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena aku bisa bertahan paling lama untuk sementara waktu. Yu Mei merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiao Yan di depannya dengan suara yang dalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bagaimana Anda bisa melawan dengan luka Anda saat ini? Kamu harus istirahat. Serahkan padaku." Yu Mei sedikit tercengang ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya berniat untuk melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke wajah pemuda yang tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Lebih baik kamu tidak memaksakan dirimu sendiri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri? Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua." Jin Zhen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri yang tersembunyi jelas ditutupi dengan racun mematikan. Rekannya juga mengeluarkan barang serupa setelah Jin Zhen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari sekte angsa emas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan ganas. Selain itu, jika digunakan bersama dengan metode Qi mereka dan bisa sangat kuat. Wajah Yu Mei berubah ketika dia melihat senjata di tangan kedua individu itu. Dia buru-buru memperingatkan. "Hei, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang sekte angsa emas kita. Namun, ini tidak dapat menyelamatkan hidup Anda berdua." Jin Zhen tertawa sinis. Dia melirik rekannya dan keduanya segera mulai menyebar secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiao Yan sementara yang lain menyerang Yu Mei yang berada di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan sama tak bergeraknya dengan sumur tua saat dia mengamati dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah dua Do Huang. Bahkan sebelum dia menerobos ke kelas Do Huang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. Yu Mei memperhatikan ahli dari sekte angsa emas yang telah mengambil rute memutar dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Saat dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangan seputih saljunya. Yu Mei terkejut saat tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara saat Xiao Yan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara tidak sengaja melihat senyum dingin dan acuh tak acuh yang terlihat di wajah muda itu. Jin Zhen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan melindungi Yu Mei. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya keemasan. Ledakan cincin api!
Mulut Xiao Yan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan. Teriakan dingin tiba-tiba keluar. Cincin api bundar hijau giok tiba-tiba mulai menyebar seperti kilat dengan Xiao Yan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menyerang Jin Zhen dan temannya. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Gur! Cincin api meledak dan dua sosok, yang dengan keras mengisi, segera berhenti. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan-lahan berhenti setelah bergesekan di tanah selama lebih dari 10 meter. Mulut penuh darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyangka bahwa mereka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh satu serangan. Tatapan kaget mereka terjalin dari kejauhan. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka, "Dou Huang." Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka melontarkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa menerima dengan enggan jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Dou Huang. Namun, jika dia adalah seorang Dou Huang, bukankah itu terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang elit Dou Huang. Sejak kapan elit muda Dou Huang muncul di Kekaisaran Jia Ma? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Yu Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, dan merah karena terkejut saat badai muncul di dalam hati Jin Zhen dan rekannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang muda di sampingnya ini sebenarnya adalah seorang elit Dou Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Ci! Ci! Dua suara teredam muncul saat Yu Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zhen dan temannya melarikan diri dengan liar. Cepat, kejar! Jangan biarkan mereka kabur! Yu Mei buru-buru menangis ketika dia melihat mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata ketika dia menemukan bahwa Xiao Yan di depannya sudah menghilang. Kecepatan ini, tangan halus Yu Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Ma Jia. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain yang mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit selama Yu Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka dilempar dengan keras ke tanah. Dia menunduk untuk melihat hanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli sekte angsa emas, yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, jelas terlihat bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat, sosok Xiao Yan juga bergegas turun dari langit. Dia dengan sembarangan menendang mayat-mayat itu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mata Yu Mei terkejut saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun jelas-jelas membelah diri dan melarikan diri ke dua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiao Yan yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat dari beberapa ahli dari aliansi Yan yang berada di puncak kelas Dou Huang. Bolehkah saya menanyakan tentang nama Mister? Yu Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yu Mei. Ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Komandan Yu Mei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang tidak sengaja melihatmu mandi di gurun dan dikejar olehmu sejauh ratusan kilometer?"
Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba melintas dan muncul di benak Yu Mei ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat wajah muda yang familiar sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. Itu kamu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.